Atas nama Majelis Jemaat GKJW Jemaat Kertosono, kami mengucapkan selamat pagi dan shalom. Masih dari rumah kita masing-masing, hari ini kita membangun ibadah minggu tanggal 25 Juli tahun 2021. Kiranya dengan kondisi yang khusus ini, kita tetap mampu beribadah kepada Tuhan dengan khidmat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Semuanya kami undang untuk berdiri. Kita masuk dalam ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhanku Yesus. Selamat pagi dan shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kulayangkan mataku ke atas gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama kita saat ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun tema ibadah penutupan bulan keluarga GKJW tahun 2021 ini masih diterangi dengan Yesus Kristus, Sang Pemimpin keluarga yang selalu menyertai dan memberkati. Mari kita sambut tema tersebut dengan menyanyi Kidung Jemaat 451, bait yang pertama dan yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bagi
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Demikian firman Tuhan dalam Injil Matius 18 ayat yang pertama sampai ke-3. Mungkin ada pendapat bahwa yang diperkenan masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang baik dan benar. Di mana letak kebenaran itu? Tuhan Yesus mengatakan, jujur apa adanya, tidak sombong, tidak malu mengakui kekurangannya. Untuk itu, mari kita jujur dan mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan, betapa bodohnya kami bila kami sering menganggap diri lebih baik, lebih benar dari yang lain. Betapa kami sesungguhnya hanyalah orang yang najis. Oleh pengakuan kami, ini kiranya Engkau berkenan tetap mengasihi kami. Kasihani kami dan ampunilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah sebagaimana kesaksian kitab Mazmur 69 ayat yang ke-33 yang demikian. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tetap diperhatikan Tuhan. Amin. Kita sambut berita sukacita tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 396, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus segala-galanya.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Saatnya kita terima petunjuk hidup baru melalui kesaksian Injil Yohanes 6 ayat yang pertama sampai 21 yang akan dibacakan oleh salah satu petugas. Disilahkan. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan saat ini. Sebagaimana Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu rendah hati, termasuk bagi firman Tuhan. Biarlah hanya firman Tuhan yang terus mengisi hati kami hingga sempurna. Kini kami sudah siap membuka hati untuk firman-Mu. Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora
karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Berbahagialah kita yang setia mendengarkan firman Tuhan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan membaca ulang, yaitu ayat yang ke-20, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Untuk tema khotbah pada pagi hari ini, Yesus Kristus, Sang Pemimpin keluarga yang selalu menyertai dan memberkati. Yesus senantiasa campur tangan dan berkarya di tengah krisis umat. Untuk renungan pagi hari ini dengan judul Mengelola Krisis. Krisis adalah situasi darurat atau genting yang menuntut penanganan secepat mungkin. Sebab bila kita terlambat akan menimbulkan kefatalan. Di sisi yang lain, oleh karena tuntutan yang harus segera dipenuhi, sering menimbulkan kepanikan. Dan dalam situasi yang sudah panik, biasanya tidak bisa lagi melihat peluang-peluang lain menjadi pilihan. Akibatnya, sering menimbulkan salah langkah dan jatuh lebih dalam hingga tidak dapat bangkit lagi. Oleh sebab itu, krisis harus dikelola dengan baik dan tepat. Pada bagian Injil Yohanes 6, ayat yang pertama sampai ke-21, sekurang-kurangnya memberikan informasi 2 krisis telah terjadi. Yang pertama, krisis makanan yang mengarah pada ancaman kelaparan. Sekitar 5.000 orang yang tengah setia mengikuti Tuhan Yesus, antusias kepada pengajaran Tuhan Yesus, tiba-tiba mengalami krisis. Secara rohani, mereka telah dikenyangkan oleh ajaran Tuhan Yesus, tetapi secara jasmani mereka butuh makan untuk mengisi perutnya. Sementara hari sudah hampir malam dan tempatnya pun jauh dari pemukiman. Dalam kondisi seperti itu, secara sengaja Tuhan Yesus menguji para murid. Pertama, kepada Filipus,
Tuhan Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Ada kesalahpahaman antara jawaban dengan pertanyaan. Mungkin itu karena panik. Filipus merasa bahwa dia sendiri dibebani untuk membeli dengan uangnya sendiri bagi 5.000 orang. Padahal tidak demikian yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Jelaslah karena krisis dan kepanikan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Berikutnya, Andreas memberikan informasi bahwa di situ ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi menurut Andreas, itu tidak ada artinya bagi sebanyak 5.000 orang yang butuh makan. Baik Filipus maupun Andreas saat itu bisa dikatakan sedang mengalami krisis, yaitu krisis keyakinan. Mereka sama-sama tidak bisa mengelola yang ada untuk menyikapi krisis yang sedang terjadi. Maka kini Tuhan Yesus yang bertindak dengan menyuruh orang banyak itu duduk supaya dapat melihat dengan jelas yang dilakukan Tuhan Yesus. Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Mengucap syukur dan membagi itulah cara Tuhan Yesus mengelola krisis. Sekalipun sedikit, bila diterima dengan ucapan syukur, pasti akan berarti. Sebesar apapun tanggungan bila dibagi akan pasti terangkat. Yang kedua, krisis keselamatan. Ketika para murid mendahului berlayar ke seberang danau, tiba-tiba di tengah danau diterpa angin kencang. Rasul Yohanes menuliskan, ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Betapa para murid sangat-sangat mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan segera dalam situasi krisis. Toh Tuhan Yesus juga tidak terlambat datang, dan dengan cara yang tidak lazim, dia mendekati perahu para murid dengan berjalan di atas air. Dan ketika itu juga sempat membuat para murid ketakutan. Dalam keadaan krisis dan panik, para murid tidak bisa melihat mana itu petaka dan mana itu pertolongan. Yang ada hanyalah ketakutan dan pikiran-pikiran yang pesimis. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut."
Tuhan Yesus meyakinkan para murid tetap optimis. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hampir setiap orang dalam keluarga pernah mengalami krisis. Tidak selamanya krisis itu mengancam hidup kita. Krisis harus segera dikelola dengan tepat bila ingin tetap baik dan selamat. Bisa jadi karena krisis kita lebih dapat melihat sisi-sisi positifnya. Jangan pernah merasa punya tanggung jawab sendiri dalam keluarga. Akui setiap pribadi mempunyai potensi untuk digali dan diperdayakan seperti anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Bagikan setiap persoalan yang dianggap sebagai krisis kepada seluruh anggota keluarga sesuai porsinya, termasuk kepada anak-anak. Kita dapat membayangkan betapa butuh kecakapan khusus meminta roti kepada anak kecil itu. Pastilah tidak dengan membujuk sebagaimana kebiasaan terhadap anak kecil yang sering jadi korban. Sebaliknya, sikap langkah Tuhan Yesus tersebut menegaskan bahwa sekalipun anak, ia sesungguhnya mempunyai potensi yang pantas diperhitungkan dalam keluarga. Bangkitkan optimisme setiap anggota keluarga. Oleh keberanian yang terus dipupuk, akan memungkinkan setiap anggota keluarga memiliki keyakinan dan percaya diri. Krisis apapun dapat dihadapi dengan keyakinan, optimisme, dan kesanggupan melibatkan seluruh anggota keluarga. Jangan lupa senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Sang Kepala Keluarga, senantiasa dekat dengan bahtera yang kita tumpangi adalah keluarga. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Kita teguhkan renungan kita saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 30A, bait yang pertama dan yang ketiga, angin ribut menyerang.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua dan yang ketiga. Biarlah firman tersebut menjadi landasan kita memberi persembahan saat ini. Kita himpun persembahan teriring nyanyian Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama dan yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu. Bapak Ibu, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang penuh kasih karunia, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena atas kasih pertolongan dan penyertaan Engkau.
izinkanlah untuk membangun ibadah pada pagi hari ini. Selanjutnya, pada pagi hari ini kami menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Pemimpin di tingkat pusat, daerah, hingga pelosok pedesaan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan roh kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini dengan baik, lancar dan tentram, termasuk dengan kondisi COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa membuat bangsa Indonesia merasa aman. Tuhan segera membebaskan dari COVID-19 ini. Walaupun masih terganjal dengan adanya PPKM, sehingga kami tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan berkati warga GKJW, baik kegiatannya dari pagi hingga sore, bahkan nanti malam dalam istirahat kami. Bahkan selalu menjalani protokol kesehatan. Tuhan, kami juga memohon bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam perawatan pada saat ini dan yang tidak kami sebutkan. Tolong beri pertolongan tindakan yang terbaik untuk menanganinya. Juga bagi saudara kami yang masih berusaha untuk pemulihan kesehatan seperti Ibu Eti Pantom, Bu Titik Mujiono, Bu Nafiani, Bu Mami Alfon, Bapak Yakub Selamet, Bapak Pujiarso, Bapak Masnu Darminto, Bu Minten Abraham, dan mungkin masih ada yang belum kami sebutkan. Senantiasa Tuhan memberkati mereka bersama usaha yang mereka lakukan. Melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan pada hari ini, Tuhan sucikan dan berkati untuk sarana kelangsungan kehidupan jemaat kami. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan undur dari peribadahan ini. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri doa kami dalam ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan kidung jemaat 410, bait yang pertama dan yang ketiga. Tenanglah kini hatiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita undur dari tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita. Krisis bila melanda siapa saja dan kapan saja, hadapilah bersama-sama dengan optimis dan keyakinan kepada Kristus Sang Pemimpin umat. Takkan pernah terlambat pertolongannya. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, sumber segala hikmat, senantiasa bersekutu dan berkarya dalam keluarga kita masing-masing saat ini dan selamanya. Amin. Kidung Jemaat 474.